RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo sahabat budaya, senang rasanya saya Busu Fendi kembali hadir dalam program podcast di mana podcast kita pada hari ini membahas seputar moderasi beragama, menjaga harmoni di tengah perbedaan. Tentu di kesempatan yang berbahagia ini saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh Bapak Alyas Chandra, ME, sekaligus akademisi dari UINSI Samarinda dan juga menjabat sebagai sekretaris di bidang hubungan antar umat beragama di MUI Kota Samarinda. Selain kehadiran dari Bapak Alyas Chandra, kami kehadiran juga dari Bapak Maknun Usni selaku founder dari Sahabat Mishkat Indonesia. Langsung saja kita sapa kepada narsum kita di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum Bapak Ali dan juga Bapak Usni. Waalaikumsalam Iya. Bagaimana ini kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Kalau Bapak Usni sendiri? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bapak Ali dan juga Bapak Usni mungkin berbincang seputar moderasi beragama dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan baik suku, agama, ras dan juga etnik. Tentu moderasi beragama ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah kita, apalagi di perbedaan agama, sehingga agar sikap kita tidak terlalu ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Dan untuk para pendengar kita di Perompat RRI Samarinda, selain kita akan berbincang secara mendalam seputar moderasi beragama, tentu bagi kerondeng sanak yang ingin berkunjung ke Jalan Wijaya Kusuma 5, jangan lupa untuk mampir di Penny Royal Cafe. Karena di sini banyak sekali hidangan yang akan disediakan untuk Deng Sanak, tentu selagi rasanya nikmat dan juga pemandangannya sangat indah seperti yang bisa disaksikan di sini. Baik, kepada Bapak Ali sebagai sekretaris di bidang hubungan antar umat beragama di MUI Kota Samarinda dan juga sekaligus sebagai akademisi ini Bapak, seputar moderasi beragama ini mungkin bisa dijelaskan Bapak kepada masyarakat Kota Samarinda terkait apa sih sebenarnya moderasi beragama ini dan apa urgensinya Bapak di Indonesia diterapkan dan juga khususnya di Kota Samarinda. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mas Moderator, kemudian Mas Usni dan masyarakat Kota Samarinda yang hadir dimanapun mendengar acara ini. Baik, sebelum kami menjelaskan apa itu moderasi beragama, kami pertama ingin menjelaskan dulu sejarah kenapa moderasi beragama itu perlu kita hidupkan atau perlu kita gunakan ya. Kalau kita lihat dalam beberapa ajaran agama seperti Islam, Buddha dan Kristen, itu jauh-jauh hari sudah menerapkan cara atau perilaku moderasi beragama itu sendiri. Misalnya dalam Islam kita mengenal Golden Man. Golden Man itu adalah cara berpikir tengah, tidak berat ke kiri atau ke kanan. Sementara Buddha juga sudah menghidupkan atau mengaplikasikan cara pandang moderasi beragama itu sendiri, yaitu dikenal dengan istilah Mujihika Patani, yaitu bagaimana orang Buddha ini juga menerapkan perilaku cara beragama itu tidak ekstrim. Jadi seperti Islam, dia tidak berat ke kiri atau ke kanan. Kemudian juga Kristen menganut atau memahami cara pandang moderasi beragama itu juga sudah jauh-jauh hari. Misalnya bisa kita lihat di Injil di surat Matius ayat 30. Dikatakan bahwa kasihilah Tuhan, kasihilah sama sebagaimana cara kamu mengasihi diri kamu sendiri. Nah, ini alasan atau dasar bagi kita umat beragama untuk menerapkan perilaku ataupun cara pandang hidup moderasi beragama. Sementara moderasi beragama itu sendiri adalah cara pandang kita beragama untuk tidak berat ke kiri ataupun tidak berat ke kanan. Jadi di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak juga terlalu santai. Nah, ini pengertian dari moderasi beragama. Sementara kalau ditanya apa urgensinya
perilaku ataupun cara pandang moderasi beragama terus kita terapkan di Indonesia khususnya Samarinda, ini sangat penting dan selalu urgensi. Kenapa? Karena Samarinda sendiri memiliki masyarakat itu kurang lebih 54.639 jiwa. Ini data bisa kita lihat di BPS di tahun 2013. Artinya masyarakat yang segini banyak tentu juga memiliki beragam agama dan beragam budaya. Nah, ini penting kita lakukan, ini penting kita laksanakan cara pandang moderasi beragama ini supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak terjadi konflik sesama warga Indonesia dan sesama masyarakat yang berlain agama. Mungkin itu Mas penjelasan dari kami. Terkait tadi ternyata pelajaran terkait moderasi beragama ini bukan hanya saja di ajaran agama Islam ya Bapak ya, melainkan di seluruh ajaran agama itu sudah diajarkan bagaimana cara kita untuk hidup bersama, hidup berdampingan walaupun memiliki agama yang berbeda. Apalagi tadi seperti yang Bapak sampaikan, datanya di Kota Samarinda sendiri pun cukup banyak ya Bapak ya, masyarakat Kota Samarinda yang beraneka ragam. Boleh Bapak untuk dicicipi minumannya sembari kita lanjut nih kepada Bapak Usni. Bapak Usni sebagai founder dari Sahabat Mishkat Indonesia, kalau dari perspektif Bapak sendiri yang langsung terjun ke lapangan terkait lembaga sosial ini, mengapa Bapak moderasi beragama dibutuhkan dan juga bagaimana implementasinya di kehidupan sosial? Oke, terima kasih. Terkait moderasi beragama, mengapa diperlukan dalam kondisi-kondisi saat ini? Ketika kita melihat banyak hal, latar belakang agama adalah memberikan sebuah kebermanfaatan sosial, kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi di dalam diri seorang yang punya nilai agama, di situ pasti akan tumbuh nilai empati, simpati, kepedulian. Maka realisasi beragama itu yang tertinggi adalah ketika bermanfaat bagi orang lain. Maka tadi dijelaskan oleh Bapak Alias Chandra terkait bagaimana moderasi beragama itu tidak terlalu ekstrim dan sebagainya. Maka boleh jadi kita mengambil sebuah nilai manfaat dari orang yang beragama itu adalah kepedulian. Maka nilai kepeduliannya nilai kepedulian. Ya. Maka intisari nilai kepedulian inilah yang kita ambil. Jauhkan perbedaan-perbedaan. Karena apa? Ketika kita mengambil sebuah nilai perbedaan, maka yang ada adalah jurang kesenjangan. Tentu satu agama dengan agama yang lain tentu punya teologi yang berbeda. Tetapi di satu titik temu, di situ ada kepedulian, di situ ada nilai bagaimana ingin membantu sesama, maka inilah yang kita ambil. Maka moderasi beragama itu juga bisa kita gunakan bagaimana ketika terjadi hal-hal yang menjadikan semua agama ataupun keyakinan itu bisa bersatu padu. Salah satunya adalah nilai kepedulian itu. Maka di sini kita kami pribadi sebagai dari Sahabat Mishkat Indonesia mengambil nilai kepedulian ini. Ketika kita menjadikan bagian orang-orang yang taat beragama itu biasa bergabung dengan kami menjadi relawan. Maka di situ kami mengambil sebuah jalan tengah juga. Ketika moderasi disebut dengan wasatiyah ataupun pertengahan, sebuah sikap, maka sikap terbaik pertengahan itu adalah kebaikan. Kebaikan, kepedulian, ataupun intinya adalah mendahulukan kepentingan-kepentingan yang lebih besar daripada sedikit kepentingan yang bisa menjauhkan dari urgensi nilai keagamaan kita. Seperti itu saya kira. Jadi nilai daripada Islam wasatiyah tadi yang sudah disampaikan berarti harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Baik, untuk Bapak Ali, kembali lagi ke Bapak Ali nih Bapak, terkait tantangan dalam menerapkan moderasi beragama ini di tengah-tengah masyarakat Kota Samarinda ini seperti apa Bapak? Dan juga peran MUI ketika menghadapi konflik yang begitu besar itu seperti apa Bapak? Silakan. Ya baik, terkait tantangan praktek moderasi beragama ini itu sangat sulit dan juga sangat tidak mudah. Kenapa? Karena moderasi beragama adalah cara pandang kita. Itu larinya ke pemahaman atau ideologi. Nah, sementara di masyarakat kita Kota Samarinda itu aliran atau pemahaman agama itu sangat banyak. Sudah banyak ya Bapak ya? Sudah banyak. Dari Islam itu sendiri ada beberapa bagian dan itu juga sudah ada di masyarakat kita. Untuk merubah cara pandang itu sangat tidak bisa dilakukan dengan
secepat mungkin. Jadi butuh proses bagaimana kita memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat. Begini loh cara pandang beragama yang bagus seperti itu. Nah ini menurut kami tantangannya di masyarakat Kota Samarinda. Karena itu dilihat dari ideologi ini sangat tidak mungkin. Tetapi kalau praktek itu sangat mudah. Misalnya ada satu golongan, biasa kita sholat maghrib misalnya 3 rakaat. Kemudian dia sholat maghrib 2 rakaat. Nah ini kan caranya bisa dilihat. Karena ada tingkah lakunya yang kurang bagus kan. Nah ini bisa kita kasih teguran dan lain sebagainya. Tapi kalau cara pandang terkait moderasi beragama itu agak sulit dan perlu waktu untuk kita memperbaikinya bersama. Karena bukan hanya saja satu pemikiran dari seseorang, tapi menyatukan banyaknya pemikiran seseorang, apalagi di bidang agama ini Bapak ya. Kembali ke Bapak Usni terkait bagaimana ketika menemui perbedaan pandangan dalam lintas agama sebagai seorang praktisi langsung di lapangan? Ya, ketika kita melihat perbedaan ataupun sesuatu sudut pandang yang berbeda, tentunya kita melihat latar belakang orang. Misalnya saja ketika kami terjun ke daerah bencana misalnya, ketika pernah kami di Lombok, tentunya dengan latar belakang di sana kebanyakan mayoritas Muslim. Ataupun ketika kami di Palu misalnya, tentu latar belakang banyak yang non-Muslim. Artinya apa? Kita mengambil sebuah jalan tengah, membangun sebuah kepercayaan bahwa kehadiran sebuah agama itu adalah sesuatu yang bisa memberikan nilai manfaat. Ketika kita memberi, ketika kita membantu, apa yang terjadi? Yang terjadi tentu pertama adalah kita tidak pernah melihat latar belakang. Membantu seseorang tidak pernah melihat latar belakangnya. Tetapi ketika kita bantu, maka disitulah keindonesiaan kita. Kita membantu karena mereka adalah saudara kita, ya kan? Apalagi menimbulkan dengan ciri khas dari kita sendiri. Ciri khas dari kita, gotong royong, Iya, anggap benar, saja. benar. Apalagi semangat 17 Agustus Iya. masih baru saja ya, masih hangat-hangatnya. masih hangat. Maka semangat moderasi beragama ini benar-benar harus kita pahamkan kepada saudara-saudara kita, termasuk kita sebagai pelaku praktisi di lapangan, hendaklah menjadikan sesuatu hal itu adalah sebagai bentuk panggilan kemanusiaan. Agama dimanapun tentu mengedepankan nilai-nilai pelayanan kemanusiaan, ya kan? Maka pelayanan kemanusiaan itulah yang merekatkan kita. Ketika kita sudah menampilkan nilai kemanusiaan, maka jurang perbedaan, kemudian adanya gesekan-gesekan itu akan mudah kita lokalisir. Artinya kita minimalisir mereka, apalagi gesekan-gesekan yang berbentuk fisik. Karena apa? Ada kesepemahaman. Maka yang pertama langkah saya kira kesepemahaman itu tentang moderasi beragama ini, betapa pentingnya kita mempunyai nilai ketaatan dalam beragama, kemudian kita jadikan itu sebagai panggilan kemanusiaan. Maka kata kuncinya adalah bagaimana nilai agama itu kemudian berujung pada pelayanan-pelayanan kepedulian tentang panggilan kemanusiaan. Saya kira itu akan mempererat ataupun mempersatukan hal-hal yang tadi disebutkan Bang Alias Chandra tadi, gesekan, kemudian apalagi gangguan dan sebagainya karena latar belakang agama yang berbeda. Panggilan kemanusiaan, kepedulian, maka itu menjadi kunci bagaimana moderasi agama ini saya kira akan lebih kuat lagi ke depannya. Jadi kunci utamanya adalah jiwa sosialnya ditekankan, apalagi ya, bisa disangkut pautkan dengan nilai agama. Kalau strateginya yang dari Bapak pernah terapkan, selain dari tingkat kepedulian sosial kita harus tinggi, ini mungkin bisa disebarkan kepada masyarakat kita. Strategi yang pertama memang yang kita bangun adalah komunikasi. Ya, ketika kita bangun komunikasi dengan banyak orang, kemudian komunikasi itulah yang nantinya akan menjadi penghubung kita. Ketika ada gesekan, ada hal-hal yang mungkin berbeda, ketika dikomunikasikan, maka insya Allah akan menjadi titik temu. Bagi sesuatu itu pasti saya yakin bisa dikomunikasikan. Tinggal bagaimana, terutama bagi tokoh agama, bagi pemuka, bagi pimpinan dan sebagainya, bagaimana sebuah nilai agama itu akhirnya terbangun dengan komunikasi. Komunikasi yang harmoni, komunikasi yang tidak memaksakan kehendak, komunikasi yang memilih diksi-diksi. Apalagi sekarang di media sosial hari ini kan, ketika kita salah dalam menampilkan diksi, wah, sangat luar biasa dampaknya. Iya, kelihatan banget. Iya kan? Iya. Apalagi Bang Alias Chandra ini juga pakar komunikasi beliau ini kan. Saya kira diksi-diksi sosial yang kita bangun hari ini adalah diksi-diksi yang membangun tentang bagaimana kita
membangun persatuan, kesatuan, kesamaan-kesamaan ini yang lebih banyak kita tampilkan. Bolehlah kita berdiskusi tentang perbedaan, tetapi jangan terlalu mengemuka. Porsinya mungkin bisalah kita sedikit sajalah porsi. Bisa diterima masyarakat. Bisa diterima masyarakat. Maka saya kira jalan keluar terbaik adalah pola komunikasi. Pola komunikasi yang kita bangun tentunya. Wah, ini ilmu yang sangat penting banget untuk diterapkan bagi masyarakat Kota Samarinda. Selain nilai sosial, ilmu komunikasi pun harus bisa dikuasai. Kembali lagi ke Bapak Ali, ini dan juga Bapak Usni, terkait peran generasi muda, karena saya juga kan mewakili sebagai generasi muda, generasi Z nih, yang sangat digadang-gadang menjadi penerus di Indonesia 2045. Bagaimana Bapak dalam pandangan Bapak melihat generasi muda saat ini di bidang moderasi beragama? Mungkin dari Bapak Usni atau Bapak Ali terlebih dahulu, silakan. Baik, kalau kami pribadi melihat adapun yang perlu kita siapkan atau kita berikan asupan bagi generasi muda terkait moderasi beragama itu adalah yang pertama, bagaimana generasi muda ini tidak fanatisme, yaitu tidak terlalu fanatik kepada satu buah agama atau satu keyakinan, tapi bagaimana mereka tuh menerima perbedaan-perbedaan itu sendiri. Nah, itu yang paling penting kami rasakan. Kemudian yang kedua yang sangat penting juga adalah tidak ekstrim, yaitu tidak bagaimana dengan perilaku ataupun cara beragama itu membuat yang lain itu menjadi ringan. Ya, misalnya terlalu ingin mendapatkan pahala yang banyak misalnya, terus ke masjid dengan cuaca yang hujan dan lain sebagainya. Ini kan salah satu mungkin perilaku ataupun cara beragama yang bisa luruskan, yaitu yang penting jangan sampai ekstrim. Mungkin itu Mas yang dapat kami sampaikan terkait modal ataupun cara bagaimana anak muda itu berperilaku moderasi beragama. Tentu harus banyak belajar dan perkuat literasi, karena pemahaman itu tidak hanya datang dari guru atau dosen, tetapi dari bermacam sumber. Benar. Tadi disampaikan oleh Mas Husni, dari informasi internet misalnya, itu mereka bisa belajar dan tidak ada yang mengawasi. Maka pemahaman ataupun cara-cara belajar seperti ini harus diluruskan, ya. Silakan belajar dari siapapun, tetapi harus ada yang mendampingi. Berhati-hati ya, agar tidak menyeleweng dari ajaran sebenarnya. Baik, mungkin itu Mas. Kalau dari Bapak Usni sendiri seperti apa Ya, Bapak? saya kira kalau terkait anak muda kekinian hari ini, Gen Z ataupun mungkin sudah Gen Alpha malah ya, Bapak Gen ya. Alpha ya. Nah, artinya apa? Sekarang dengan teknologi semua orang bisa melihat perkembangan. Dengan sekali klik saja orang melihat pemberitaan, maka anak-anak muda bisa belajar. Maka peningkatan literasi itu sangat penting, termasuk melalui RRI dan sebagainya. Apalagi RRI sekarang dengan perkembangan teknologi bisa kita melihat ya berita dan sebagainya secara langsung. Karena itu saya kira untuk Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya, maka perlu peningkatan literasi. Literasi hari ini bukan sekedar membaca, bukan sekedar mendengar, tetapi terkadang kita harus menuliskan. Maka bahasa menulis ini apa? Menyampaikan hal sesuai fakta. Kemudian kita harus memilah. Memilah apa? Memilah yang memang perlu disampaikan. Ketika kita sudah bisa memilah apa yang perlu disampaikan, maka di situ ada keunggulan kita. Sangat mudahnya moderasi beragama ini kita sebarkan melalui media, melalui mimbar-mimbar agama, kemudian mimbar-mimbar kegiatan sosial kita. Maka di situ insya Allah moderasi beragama akan berdampak lebih lagi. Maka insya Allah anak-anak muda hari ini ketika mereka mau berperan aktif, mereka akan menjadi pelaku. Jangan sampai mereka sekedar menjadi objek saja, tetapi menjadi pelaku sesungguhnya bagaimana moderasi beragama ini berkembang dan moderasi beragama ini menjadi bagian dari sebuah grand design bahwa Indonesia ini kuat. Indonesia ini demikian 80 tahun ini adalah dikuatkan dari keberagaman dan sebagainya. Perbedaan sosial, perbedaan agama, ekonomi dan sebagainya malah menguatkan. Termasuk moderasi beragama ini berasal dari sesuatu yang berbeda tetapi saling menguatkan. Maka kembali lagi tentang semangat tadi. Dari ragam yang berbeda dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Keindonesiaan.
Bhinneka Tunggal Ika kalau dalam bahasa kita hari ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika inilah yang kita rawat dengan kepedulian, dengan moderasi beragama, dengan pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan. Seperti itu saya kira. Bahkan saat ini sudah ada tokoh agama mungkin yang mewakili dari moderasi beragama, apalagi di kalangan Gen Z. Salah satunya yang terkenal adalah Habib Ja'far, yang selalu menggiatkan bagaimana cara kita untuk moderasi beragama sesama umat manusia. Terakhir Bapak, sebelum menutupi program kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita di Kota Samarinda terkait moderasi beragama ini, Bapak. Silakan. Ya, kepada segenap masyarakat Kota Samarinda, terutama angkatan muda, anak-anak milenial hari ini, kita bangun semangat moderasi beragama. Dari mulai apa? Bangun literasi kita. Kemudian bangun sifat kerelawanan kita. Memberikan sebuah nilai kepedulian, menjadi bangunan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan perbesar persamaan-persamaan yang ada di masyarakat. Jangan senantiasa membangun jurang perbedaannya. Maka berkat yang terbaik adalah kebinekaan kita menjadi tunggal ika. Maka insya Allah negara kita di 80 tahun Indonesia Merdeka ini semakin rekat kembali. Dengan apa? Dengan semangat moderasi beragama. Apalagi dibungkus dalam Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Baik, kalau dari Bapak Ali sendiri nih, seperti apa Bapak? Baik, saya sendiri berpesan kepada seluruh anak muda yang ada di Samarinda. Pesan ini juga sudah disampaikan sebelumnya oleh Buya Hamka. Buya Hamka pernah berkata bahwa saudara kita yang berbeda agama itu saudara kita se-Indonesia. Walaupun mereka tidak saudara seiman dan seakidah, tetapi mereka saudara sebangsa dan setanah air. Maka patut kita saling menjaga, patut kita saling bertoleransi terhadap agama-agama saudara kita yang berbeda agama. Mungkin itu pesannya bagi seluruh anak muda yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan dari Bapak Ali selaku akademisi dari UIN Samarinda dan juga sekretaris di bidang hubungan antar umat beragama MUI Kota Samarinda, dan juga ada Bapak Maknun Usni sebagai founder dari Sahabat Mishkat Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan yang sudah diberikan oleh bapak-bapak tadi bisa diterima oleh masyarakat kita di Kota Samarinda dan juga dapat diimplementasikan di hari mendatang. Terima kasih Bapak, semoga nanti di lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Demikian para pendengar kita di Perempat RRI Samarinda, perjumpaan kita dalam program podcast hari ini bertemakan moderasi beragama, menjaga harmoni di tengah perbedaan. Saya Fendi dan tim yang bertugas pada hari ini mohon izin untuk pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk Bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.